hanya Yesus. Makanya Yesus itu harus mati untuk mengalahkan kematian itu, agar kita yang harus mati tidak lagi dikuasai kematian itu. Itu tujuannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Anggap semua sama. Apa sih yang ditawarkan? Sorga semua. Tapi mereka menyelesaikan nggak penyebab kamu tidak bisa ke sorga itu apa? Orang semua itu sepakat, yang buat kamu ke sorga itu perbuatan baikmu, yang buat kamu ke neraka itu dosamu. Nah, ada nggak di semua agama itu selain Yesus yang mengalahkan dosa-dosa? Nggak ada. Dan yang kedua yang paling penting, Tuhan Yesus mengajarkan kasihnya, dia mengajarkan hukumnya, dia melakukan itu enggak? Melakukan itu. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu dan lain sebagainya. Dia melakukan itu loh. Sedangkan di tempat lain, mohon maaf, dia mengajarkan sorga, tapi perbuatannya, anak kecil aja dikawini. Istrinya banyak. Suka bunuh orang, menghalalkan darah orang. Kebenaran apa yang datang? Tuh sekejam itukah Tuhan kalau tidak mau beriman kepadanya, penggal kepalanya? Halalkan darahnya. Dia mengaku kepada dia mengaku bahwa kamu ke surga, tapi dia sendiri masih didoakan. Kepastian apa yang kamu peroleh dari dia yang belum tentu di surga? Sedangkan Kristus dia bangkit disaksikan ratusan orang. Itu data sejarah. Dia naik ke surga itu dilihat ratusan orang. Dia bangkit itu menghebohkan masa itu. Orang-orang terheran, lu dia kan udah mati kok bangkit kembali. Artinya apa? Orang-orang itu keheranan betapa berkuasanya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi makanya saya tanya sama kamu, kamu itu beragama, kamu itu mencari apa? Saya selalu berkata begini, percaya Yesus atau tolak Yesus is not about you're smart or not. Kamu masalah kamu orang pintar atau enggak pintar. No. Kamu percaya atau tidak percaya Yesus itu tergantung kamu menyadari enggak sih? Kamu mengakui enggak sih bahwa kamu itu berdosa? Kalau misalnya mengakui tapi nggak dibaptis gimana, Kak? Nggak boleh. Karena baptisan berarti wajib. Boleh, harus itu. Karena kalau kamu percaya, kamu pasti kalau kamu mengaku percaya Yesus, maka kamu melakukan apa yang Yesus mau. Matius 28 ayat 19, baptisan. Karena baptisan itu adalah kamu dipersatukan dengan kematian Yesus, Kolose 2 ayat 11. Jadi harusnya kita yang mati karena dosa, tapi di dalam baptisan kita itu mati bersama Yesus di kayu salib, sehingga kematian yang seharusnya kita tidak terima, kita terima, itu digantikan oleh Dia. Jadi ketika kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia baru. Ya meskipun memang ketika kamu sudah dibaptis, mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi kamu punya imam besar yang memerantarai kamu kepada Bapa, yang menjadi pengampunan dosa-dosa. Jadi hidup memang adalah pilihan, tetapi Kristus adalah penawar. Saya tuh kalau diperhadapkan pada hal-hal yang seperti itu, ya harus dibawa mereka biar jiwanya tidak terhilang. Dia punya keinginan untuk percaya Yesus saja sebenarnya itu udah luar biasa. Gitu ya. Silakan Kak. Malam Kak. Malam. Ini mau saya tanyakan, itu kan Tritunggal itu Allah, Yesus, Roh Kudus. Ini yang saya tanyakan, Roh Kudus. Apa Yesus dan Roh Kudus? Ya, itu Roh Kudus itu beda nggak yang di pengertiannya dengan malaikat yang di surga gitu? Mohon penjelasannya Kak.
Malaikat itu kan pesuruhnya Allah. Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Beda dong. Yesus mengutus malaikat. Kalau boleh tahu penjelasannya gimana, itu bedanya gimana gitu Kak? Malaikat itu suruhannya Allah, ciptaan bro. Kalau Roh Kudus itu bukan ciptaan, itu rohnya Bapa sendiri. Oh, Dan oh itu gitu. pencipta. Iya, beda. Oke baik Kak, itu aja sih yang saya mau tanyakan. Makasih. Oke, ya. Jadi beda ya. Roh Kudus itu bukan malaikat. Silakan Surya. Shalom, Ya, salam. Kak. Mau nanya, kenapa di gereja ada yang baptis percik, ada yang baptis selam? Dan kalau sudah dibaptis percik, apakah boleh dibaptis selam lagi? Itu aja, Kak. Semua kembali kepada pengertian orang itu tentang baptisan yang dia terima secara pribadi. Ada orang dibaptis kecil, tapi dia merasa aku belum dibaptis, sehingga dia merasa aduh aku ini belum dibaptis, aku harus dibaptis lagi dengan pengetahuan yang dia punya. Itu boleh. Tapi kalau dia sudah pernah dibaptis kecil misalnya, lalu dia bilang aku sudah percaya Yesus dengan baptisan yang kuterima, silahkan. Karena yang menyelamatkan dia adalah imannya. Baptisan itu adalah tanda dia beriman. Ya, jadi nggak masalah. Di dalam Didake 7, baptisan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa dengan selam, bisa dengan percik, bisa dengan tuang. Sama-sama sah sebenarnya, hanya saja di dalam satu forma, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. Ya. Surya, buka mikrofonnya Pak. Iya, maksudnya baptis percik dan baptis selam, Kak. Nggak masalah, itu sama-sama sah. Oh, soalnya ada yang udah dibaptis percik tapi dianggap tidak sah, harus dibaptis ulang dengan baptis selam katanya. Itu kan dogma mereka, doktrin mereka. Semua kembali kepada diri masing-masing. Dia menghayati baptisan itu seperti apa. Itu aja sebenarnya. Bukan saya yang menilai imanmu. Kamu yang tahu imanmu bagaimana. Bukan saya yang bilang baptisanmu sah tidak sah. Kamu yang tahu itu. Baptisanmu itu sah atau tidak sah. Gitu. Terima kasih ya, Kak. Ya. Oke.